Pengertian TSV. TSV merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Taura syndrome yang digolongkan dalam small and non-envelope, berbentuk ikosahedral dan mengandung single state positive sense RNA dengan jumlah nukleotit 10,205. Jenis kearifan yang terinfeksi TSV yaitu adalah jenis udang-udangan, terutama pada udang Paname. Gejala klinis TSV. Infeksi TSV terdapat dua fase klinis, yaitu fase akut dan fase kronis. Yang pertama, fase akut. Pada fase ini akan terjadi kematian massal. Yang kedua, fase kronis, di mana udang yang bertahan hidup dari serangan penyakit TSV akan mengalami fase kronis. Pada fase kronis, udang mampu hidup dan tumbuh relatif normal, namun udang tersebut merupakan pembawa atau carrier TSV yang dapat ditularkan ke udang lain yang sehat. Adapun ciri-ciri udang yang terinfeksi virus TSV dapat terlihat dari warna tubuh yang menjadi kemerahan, terutama pada ekor udang yang telah mati. Bercak hitam atau melanisasi yang tidak beraturan di bawah lapisan kutikula akan tampak pada udang yang masih bertahan hidup, menurut Willisiani et al. Tahun 2013. Selain itu, sering munculnya udang pada permukaan kolam merupakan salah satu tanda awal penyerangan virus TSV. Menurunnya nafsu makan udang dan produksi lendir berlebih, menurut Susanti tahun 2016. Organ yang terinfeksi TSV yaitu diantaranya ginjal, insang, otak, dan hati. Karena organ-organ tersebut memiliki prevalensi lebih tinggi dibandingkan organ lainnya, menurut Susanti tahun 2016. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada kloroform, NFW, etanol, isopropanol, sarung tangan, mikropipet 20-200 mikroliter, mikropipet 100-1000 mikroliter, mikrotip, mikrotuprek, cold box, sampel, mikropestel steril, dan ekstraksi RNA yang di dalamnya sudah ada beberapa komponen RNA. Sampel diambil sesuai dengan yang diinginkan dengan bobot 30-50 mg per sampel. Sampel dapat berupa darah, potongan tubuh, dan telur. Sampel diambil dengan menggunakan alat bedah yang steril untuk menghindari kontaminasi dari air dan darah. Setiap pergantian sampel, alat bedah disterilkan terlebih dahulu, dicuci dengan alkohol untuk menghindari sisa-sisa organ yang menempel pada benda. Tahap selanjutnya yaitu tahap lysis. Step pertama yaitu tambahkan 200 mikroliter reagen lysis secara perlahan. Kemudian sampel digerus secara perlahan agar menjadi halus sempurna. Kemudian tambahkan lagi reagen lysis sebanyak 800 mikroliter agar volumenya menjadi 1 ml. Kemudian inkubasi selama 5 menit dengan suhu ruang agar proses lysis sempurna dan RNA pun dapat keluar. Pemisahan RNA dari molekul lainnya, yaitu tambahkan kloroform 200 mikroliter, tujuannya untuk memisahkan RNA, protein, dan DNA.
lalu sampel di vortex sampai warna peach. Lalu dilanjutkan dengan sentrifugasi dengan kecepatan 13.000 rpm suhu 4 derajat durasi 15 menit. Ambil sampel setelah disentrifugasi. Selanjutnya ambil larutan bening dengan masukkan ke mikrotube steril yang baru. Berikut hasil pemisahan RNA. Saat mengambil larutan bening diharuskan berhati-hati karena jika tidak maka larutan protein DNA ikut terambil. Selanjutnya pengendapan RNA. Tambahkan 1 volume isopropanol ke dalam larutan bening dengan perbandingan 1:1. Tujuannya untuk mengendapkan RNA saat disentrifugasi. Kemudian diinverting secara perlahan sebanyak 10 kali dan diinkubasi suhu ruangan selama 10 menit. Setelah itu disentrifugasi kembali untuk mendapatkan endapan dari RNA. Setelah selesai, keluarkan sampel dari sentrifuge dan buang larutan atau supernaktan yang terbentuk secara pelan-pelan, jangan sampai endapan ikut terbuang. Tahap selanjutnya ialah pencucian RNA, yaitu tambahkan etanol 70% sebanyak 1 ml. Tujuannya untuk mensterilkan RNA dari sisa isopropanol, protein dan molekul lainnya. Setelah itu di vortex secara perlahan selama 5 detik. Setelah itu buang larutan pelan-pelan dan jangan sampai endapan RNA terbuang. Untuk membuang etanol yang tersisa dibuang dengan menggunakan mikropipet. Lalu menghilangkan etanol bisa dengan cara dikeringkan atau diangin-anginkan. Dan dikeringkan selama 15 menit atau 30 menit. Dan step selanjutnya ialah pelarutan RNA, di mana tambahkan pelarut NFW atau TE buffer dengan 20-50 mikroliter. Jumlah pelarut atau NFW atau TE buffer disesuaikan dengan estimasi RNA yang akan diperoleh. Lalu kemudian mikrotube disentrifugasi dengan kecepatan 13.000 rpm selama 15 menit dan inkubasi pada suhu 55-60 derajat Celcius selama 15 menit. Hasil genom RNA yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk amplifikasi cDNA dengan RT-PCR menggunakan spesifik primer. Pencegahan adalah tindakan yang harus dilakukan dengan cara melakukan deteksi dan monitoring adanya patogen penyakit. Untuk pencegahan dapat dilakukan dengan cara mendeteksi dengan baik dan benar. Dengan demikian, pencegahan terhadap kehadiran penyakit tersebut ke dalam unit budidaya udang harus diupayakan secara dini, mulai dari praproduksi melalui penerapan konsep manajemen kesehatan udang dan lingkungannya yang terintegrasi dan relatif mudah untuk diaplikasikan di lapangan, menurut Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan 2010. Nah, penyakit ini dapat dicegah dengan memilih benur kategori SPF atau SPR. Pengolahan kualitas lingkungan yang bagus, penyebaran TSP selalu dipicu oleh menurunnya kualitas lingkungan kolam, persiapan kolam yang memadai, persiapan air, dan manajemen air serta pakan selama budidaya berlangsung. Menurut Raka Siswi dan Taukius 2017, upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga kualitas air dengan memberikan probiotik, jangan lakukan sirkulasi pergantian air, mengurangi pakan hingga 50%, pemberian mineral dolomet untuk mempercepat pengerasan kulit, serta pemberian vitamin dan imunostimulan. Itu adalah cara pencegahan untuk udang yang terkena TSP. Terima kasih. Pengendalian virus TSP. Yang pertama ada screening induk. Induk udang merupakan sumber potensial terhadap virus TSP. Oleh karenanya, induk udang perlu di-screening sebelum dilakukan pemijahan dengan metode PCR. Benur udang yang sebelum ditebar akan dilakukan screening melalui 2 tahap. Yang pertama, ambil 1-2%
dari populasi benur yang berasal dari satu bak atau wadah. Kemudian lakukan uji keprimaan benur dengan cara perendaman dalam larutan formalin 200 ppm atau air tawar bersalinitas 0-5 promil selama 30 menit. Yang kedua, benur yang terlihat lemas pada uji keprimaan diambil sebanyak 150 ekor untuk selanjutnya dilakukan diagnosa dengan teknik PCR. Bila diagnosa pada tahap 2 didapatkan hasil positif, maka populasi benur tersebut harus dimusnahkan. Yang kedua, ada eradikasi TSV di air pada wadah budidaya. Virion TSV masih aktif pada udang mati atau karkas sekitar 21 hari. Karkas akan melepas jutaan virion ke lingkungan perairan dan bertahan sampai dengan 4 hari. Oleh karena itu, air budidaya perlu didisinfeksi dengan menggunakan klorin 30 ppm dan dibiarkan selama 7 hari. Yang ketiga, media pembawa TSV. Media pembawa TSV atau carrier dan vektor antara lain udang faname yang mengalami infeksi kronis, biota akuatik, hewan dan tumbuhan lain yang membawa TSV harus dimusnahkan.